Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, marilah kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anakku sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hari kiamat, pengertian kiamat dan lain sebagainya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar beberapa peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada hari kiamat pada hari akhir, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah suatu saat ketika semua makhluk yang bernyawa dan berakal dibangkitkan setelah mengalami kematian atau setelah kiamat. Jadi setelah hari kiamat, maka semua umat manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Yaumul Ba'ats. Dan semua manusia akan dihidupkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'asullahu mayyamutu bala wa'dan alaihi haqqu walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan bangkitnya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Yaumul Ba'ats itu adalah hari di mana manusia akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah setelah hari kiamat. Kemudian yang kedua ada namanya Yaumul Hasyr atau Alam Mahsyar, yaitu suatu tempat di akhirat yang sangat luas. Yaumul Hasyr ini adalah atau Alam Mahsyar adalah merupakan saat terjadinya peristiwa ketika semua makhluk terutama manusia dikumpulkan dan akan dihisab serta diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua amalan yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Ini terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 22 yang artinya, dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun semuanya, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang musyrik, di manakah sembahan-sembahan kamu yang dulu kamu katakan sekutu kami. Yang ketiga ada namanya Yaumul Hisab, adalah hari perhitungan semua amal perbuatan baik ataupun yang buruk selama hidup di dunia. Sekalipun sebesar zarah, amalan manusia tidak akan lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, manusia tidak akan bisa mengelak atau berbohong dari segala amal perbuatannya karena semua anggota badan akan menjadi saksi. Kita buka dalam Quran surat Yasin ayat 6 yang difirmankan oleh Allah. Maksudnya dalam surat Al-Mujadilah ayat 6, yang artinya pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Yang keempat ada namanya
mizan. Jadi setelah dihisab, kita ditimbang. Mizan adalah timbangan amal. Jadi maksudnya adalah setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Perhitungan ini dilakukan dengan seadil-adilnya, tanpa ditambah dan tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir setelah ditimbang, maka ada yang namanya surga dan neraka. Surga adalah suatu tempat segala kenikmatan yang hakiki yang disediakan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kenikmatan, keindahan, kemegahan sulit digambarkan karena belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Semua itu diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, karena bagi mereka disediakan surga yang penuh dengan kebahagiaan. Ini dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 8 yang artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian adapun yang namanya neraka, yaitu tempat terakhir yang terburuk dan yang paling berat disediakan bagi orang-orang kafir atau musyrik, fakir, ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan kekal di dalamnya dengan penuh kesengsaraan dan azab yang sangat dahsyat. Setiap saat, setiap detik mereka selalu berhadapan dengan azab dan siksa yang pedih. Ini dalam Quran surat Az-Zumar ayat 71 yang artinya orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam dalam rombongan-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintu dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadanya ayat-ayat Tuhanmu dan mengingatkan kepadamu akan pertemuan yang hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab dan terhadap orang-orang kafir. Sekarang itulah ada beberapa yang akan terjadi setelah hari kiamat, dan diantara daripada cerminan pada hari kiamat ini dengan adanya hari akhir, yang pertama bahwa melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati yang riang dan ikhlas. Yang kedua, meneladani perilaku terpuji, takut untuk melakukan dosa, tidak ragu untuk menolong orang yang kesusahan karena Allah, segera bertobat apabila melakukan kesalahan, kemudian mampu memilih prioritas pekerjaan yang memiliki lebih banyak manfaatnya dan beribadah, selalu berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, berusaha untuk bersikap adil karena hal tersebut akan diperhitungkan di akhirat kelak, takut untuk melakukan dosa, berniat bahwa segala amal ibadah dilakukan karena Allah, melakukan kebaikan, ibadah yang semaksimal, dan meyakini bahwa sekecil apapun perbuatan ada balasannya di akhirat. Berikhtiar untuk meraih suatu karena beramal di dunia merupakan ladang akhirat. Tidak larut dalam kehidupan duniawi dan menyadari bahwa hidup di dunia hanya sebentar, dan apabila telah melakukan perbuatan buruk hendaknya segera bertobat. Jadi anak-anak sekalian, demikianlah materi pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.